Pemirsa, Yayasan Buddha Seci meresmikan sumur untuk mengalirkan air bersih di Desa Sendang Agung, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman, Jawa Tengah pada 18 September 2024. Sumur ini mampu membersihkan akses air bersih bagi 30 kepala keluarga. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di sana, bagaimana proses peresmiannya, kita telah bersama reporter kami Halo Indonesia, Andrew Pakpahan, dan juru kamera Muhasin Jalal yang berada di Desa Sendang Agung. Silahkan Andrew dengan laporan Anda. Ya, Lintang dan pemirsa, betul sekali. Hari ini Yayasan Buddha Seci Indonesia bersama dengan Kostra TNI baru saja meresmikan sumber akses air bersih berupa sumur bor dengan kedalaman 40 meter ke dalam tanah, lengkap dengan fasilitas toren dengan kapasitas 6.000 liter air. Dari akses air bersih tersebut, warga juga bisa dapat berbagai macam manfaatnya. Mereka bisa menggunakan akses air bersih tersebut untuk mencuci, kemudian untuk sanitasi dan berbagai aktivitas lainnya. Nah, jika dilihat di belakang saya, tepat sekali di belakang saya, akses sumber air bersih ini dibangun pada bulan Mei 2024 dengan proses pengerjaan selama 2 minggu. Dan sumur ini tentu bisa menghasilkan sumber air bersih yang dapat dimanfaatkan oleh warga di Dusun Nanggulan, Desa Sendang Agung, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Ini tentu menjadi angin segar juga bagi warga karena selama ini warga jika berada di musim kemarau dan mengalami kekeringan, mereka harus membeli air di depo-depo pengulangan isi air minum. Itu pun jika warga yang memiliki uang yang cukup. Jika warga yang tidak memiliki uang yang cukup, mereka hanya bisa berharap bantuan dari pemerintah setempat ataupun truk tangki air dari BPBD setempat yang memberikan bantuan air bersih bagi mereka. Dan saya juga sempat melakukan pengecekan, Lintang dan pemirsa, di beberapa sumur yang ada di rumah warga, bahwa sumur tersebut memang ada air, tetapi airnya tidak layak untuk digunakan karena jarak antara sumur warga dengan empang yang ada di rumah warga ini sangat berdekatan sekali, bahkan jaraknya tidak lebih dari 10 meter. Hal ini yang mengakibatkan air yang ada di dalam sumur warga tersebut tidak dapat digunakan untuk mencuci, untuk sanitasi, apalagi untuk dikonsumsi seperti untuk memasak atau untuk diminum. Karena dalam sumur tersebut airnya saat saya coba untuk melihat ada endapan-endapan kotoran yang mungkin saja itu juga berasal dari empang yang tidak jauh dari sumur tersebut. Dan untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan sumur bor yang tepat berada di belakang saya, berikut petikan wawancara saya dengan Jo Riyadi selaku relawan dari Yayasan Buddha Seci Indonesia. Yang cari lokasi adalah Kostrat. Kita hanya mempersiapkan dia punya peralatan dan biaya. Mereka sudah dengan Era Jaya juga. Semua itu setelah kita selesai, kita tes lagi. Ternyata sudah bagus, baru kita resmikan. Wah, ini tuh nggak gampang. Udah berapa kali gagal loh mereka. Berapa titik gagal, ini yang udah dicoba 3 bulan, bagus sekali airnya. Dan nggak putus-putus. Yang lain yang putus 1 bulan, setengah bulan kita ganti yang ini. Cari terus sampai dapat aja. Seperti yang di Bogor juga begitu. Semua kita maunya ada jaminan tuh jangan sampai sebulan 2 bulan putus. Nanti warga nanti bilang kita asal-asal kerja gitu. Nah, ini tadi saya dengar tuh ini sudah ada air. Mungkin warga sini bisa lebih memanfaatkan ini untuk kesehatan. Yang mana mungkin stunting katanya juga sudah mulai adakan penyuluhan stunting. Dan air ini mungkin bisa membantu mengurangi stunting, malaria, bisa juga. Dan mereka itu bilang kedepannya akan diprogramkan yang untuk ke depan ini sangat membutuhkan. Karena air itu sumber kehidupan kita semua makhluk hidup di dunia ini ya. Air itu sangat membutuhkan, penting sekali. Ya, memang adanya sumber akses air bersih ini menjadi angin segar ya, karena akses air bersih ini juga bisa mengalirkan air bagi 30 kepala keluarga yang ada di Desa Sendang Agung. Dan untuk mengetahui kira-kira seperti apa tanggapan dari warga yang ada di Desa Sendang Agung ini, telah bersama kami
ada Ibu Sulitri selaku Kepala Dusun Nanggulan 14, Kalurahan Sendang Agung. Kita langsung saja sapa narasumber kita hari ini. Selamat siang Ibu Sulitri, Assalamualaikum. Apa kabar Ibu? Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Mas kabarnya di kesempatan hari ini, terutama tadi pagi sudah ada peresmian dari TNI Kostrad dan juga Yayasan Buddha Suci itu membawa kabar baik sekali untuk kami dan tentunya saya saat ini sedang senang. Oke, luar biasa sekali. Nah, kalau boleh diceritakan sedikit, sebetulnya seperti apa sih Bu kondisi dari geografis di sini sehingga sulit sekali sepertinya mendapatkan akses air bersih, dan seperti apa sebetulnya keadaan warga jika ingin menggunakan air bersih di sini, Bu? Pertama dari geografisnya, kita berada di atas daerah aliran Sungai Progo yang jauh di bawah permukaan air itu 50 meter, sehingga kita sangat menggantungkan air itu dari saluran Mataram. Jadi kita ada irigasi di situ, yang kendalanya setiap kemarau debit air berkurang. Ditambah lagi ketika nanti ada pematian sumber dari Sungai Mataram itu adalah kami selama 1,5 bulan tidak mempunyai air di sini. Untuk debit air, kami menggunakan beberapa sumur warga yang masih bagus, yang itu nanti akan mereka dimintai tolong untuk warga yang lain. Nah, bagi yang tidak punya, mereka menggantungkan dari beli air tadi dan juga adanya distribusi air dari BPDB Sleman. Seperti itu. Oke, jadi hanya mengharapkan bantuan dari BPBD atau yang punya uang ya membeli airnya tersebut ya, begitu ya. Oke, kalau dari sumurnya sendiri tadi apakah betul sumur yang ada di rumah warga itu airnya memang tidak layak untuk digunakan karena dekat sekali jaraknya dengan empang, dan empang tersebut pun juga menampung buangan dari MCK atau sanitasi warga, Ibu? Betul Mas, jadi beberapa warga dari kami sumurnya itu berdekatan sekali dengan sumber air kotor. Kesadaran warga perlu kami tingkatkan dan juga nanti dampaknya pada stunting. Nah, jadi untuk penurunan angka stunting juga diperhatikan air bersihnya. Kemudian untuk warga yang lain memang kondisi geografisnya kita kering ketika kemarau ditambah dengan tidak adanya sumber air yang dekat, itu yang memperparah keadaan. Kalau untuk musim hujan kita terkendalanya di situ, air banyak, tetapi karena dekat dengan saluran air yang tidak tertutup yang menyebabkan air di Dusun Nanggulan ini kurang sehat. Oke, saya ingin mendalami ke arah sana sedikit Bu tentang dampak buruk, terutama dampak kesehatan ya ketika warga tidak memiliki akses air bersih atau akses yang sehat ya dalam air ini. Tadi ada Ibu bilang tentang stunting. Apakah itu juga disebabkan karena akses air bersih yang sulit di sini, kemudian ada sumur yang juga tercemar oleh MCK atau empang, itukah yang menyebabkan adanya ditemukan warga yang stunting di daerah ini, Bu? Baik, pengaruh stunting tidak hanya dari makanan, termasuk salah satu dari air bersih yang kurang di sini. Kami melihat dan juga laporan dari kader kesehatan bahwa beberapa laporan mereka yang anaknya stunting itu juga kami melihat kepada sanitasi dan sumber air mereka yang kurang sehat. Dari situ kami ada kesimpulan bahwa bagi yang mempunyai cukup uang, mereka akan mendapatkan air bersih dengan membeli. Sedangkan yang tidak punya, otomatis hanya mengharapkan dari bantuan. Dengan adanya sumber mata air bersih ini, nanti angka stunting itu akan dapat nol ya, dapat kita atasi lagi. Kemudian ditambah dengan pemahaman kesehatan juga. Tentunya banyak faktor yang bermain di situ. Oke, baik, kita harapkan ini bisa meningkatkan kualitas kehidupan warga ya. Baik, terima kasih Ibu telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, terima kasih. Terima kasih kembali, selamat kembali beraktivitas Ibu. Ya pemirsa dan Lintang, memang kita harapkan dengan adanya sumber akses air bersih ini bagi desa di Sendang Agung, kita harapkan bisa meningkatkan kualitas kesehatan warga, bisa meningkatkan kualitas kehidupan warga, dan tentunya sehingga mereka juga bisa meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan warga. Sebagai penutup, saya juga ingin kembali mengutip kata perenungan Master Cheng Yen, yaitu air adalah sumber kehidupan utama bagi manusia. Karenanya hargai setiap tetesnya. Untuk itu pemirsa, kita harus bijaksana menggunakan setiap akses air bersih dan juga kita harus merawatnya karena
tanpa air kehidupan kita akan berakhir. Demikian yang bisa kami laporkan dari Sleman, Yogyakarta. Kembali ke Anda Lintang di studio. Baik, terima kasih Andrew Pakpahan dan juru kamera Muasin Jalal atas laporan Anda. Selamat bertugas teman-teman. Pemirsa, vaksin Mpox sudah mendapatkan persetujuan WHO dan BPOM RI dengan jenis vaksin MVEBN. Modified Vaccinia Ankara Bavaria Nordic. Dan bagaimana perkembangannya, kita akan membahasnya langsung bersama Diki Budiman, pengamat kesehatan global. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia.